Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat samping kiri kanan kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah, orang tua kita, semuanya masih dalam pemeliharaan Tuhan, bukan? Amin. Amin. Itu artinya bahwa Tuhan selalu ada di rumah kita. Jikalau dulu mungkin kita masih diberikan kesempatan untuk berada di rumah Tuhan, sekarang gantian Tuhan yang berada di rumah kita. Amin. Dan saya percaya Tuhan tidak pulang atau Dia tinggalkan kita, tetapi Dia selalu setiap hari, setiap saat menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Saya percaya malaikatnya menyertai Bapak Ibu dan melindungi Bapak Ibu sekeluarga. Oleh sebab itu tetaplah setia. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa untuk memulai ibadah pagi hari ini. Kembali kami bersyukur dan terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Kalau kami bisa ada pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada dapat yang kami berikan selain kami ucapkan terima kasih. Siapakah kami manusia sehingga Tuhan begitu mengasihi kami, bahkan Tuhan rela menderita bagi kami untuk supaya memberikan kelegaan, untuk memberikan kami kekuatan dan kemampuan, bahkan lebih daripada itu menyelamatkan kami sehingga kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin hari dapat berjumpa dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan, bahkan bisa mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya hari ini juga Tuhan pasti berikan kekuatan untuk seterusnya di dalam kami melangkah menapaki hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati untuk masuk memuji menyembah Tuhan dalam ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Roh Kudus menopang dan membantu kami agar hadirat Tuhan dapat kami rasakan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau menjaga umat-Mu siang malam. Engkau menyertai mereka dengan kasih sayang-Mu, dan setiap hari Engkau memberikan kekuatan kepada umat-Mu, kepada hamba-Hamba-Mu. Itu sebabnya satu hal yang kurindukan Tuhan, untuk selalu berada bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua yang kurindukan, semua yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatku dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku berhenti di hadirat-Mu. Semua yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatku. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku berhenti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan-Mu, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari nyanyikan puji ini sebagai satu kerinduan kita di hadapan Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, ku rindukan ya Tuhan.
ku berhenti di hadirat. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
kasih Yesus, lebih dalam lagi menikmati Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu. Jika pada pagi hari ini yang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, ada kuasa dalam pujian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Ibu tetap ada di rumah dan kita tetap memuji Tuhan. Ya, haleluya. Berikan salaman buat saudara-saudara kita yang ada papa, mama, opa, oma, atau mbakku, mbak Putri, bahkan semua yang ada di saudara di rumah kita masing-masing. Haleluya. Kita mengangkat pujian kita. Aku ingin selalu berada dalam hadirat-Mu. Amin. Amin. Jangan menonton Bapak Ibu. Biarlah apa itu di depan Bapak Ibu. Tepuk tangan. Haleluya. Tepuk tangan. Amin. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, di bawah kekuasaan-Mu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari kita putarkan, mari putarkan. Aku ingin selalu. Yes, amin. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, di bawah kekuasaan-Mu, yang bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi,
Mari Bapak Ibu mungkin berdiri di tempat di rumah, boleh duduk kembali. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Seperti seekor burung Raja Wali, Tuhan membawa kita terbang tinggi melintasi badai hidup. Tuhan tidak pernah berjanji untuk mengangkat semua beban hidup ini, tetapi Tuhan selalu berjanji untuk berikan kekuatan, memampukan kita terus melewati kehidupan ini, karena Roh Kudusnya selalu bersama dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Tetap lakukan apa yang Tuhan katakan, maka kehidupan kita ke semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Amin. Kami siapkan hati untuk dengar firman, sebab Engkau adalah kekuatan kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian itu. Tuhan adalah kekuatanku, bersamanya ku tak akan goyah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Bagaikan
siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu pada pagi hari ini, agar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami perbuat di dalam kehidupan kami, terutama di dalam menghadapi setiap badai hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, sebab Engkau adalah sumber kekuatan yang senantiasa menyertai kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siap hati kami siapkan pendengaran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan kita menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali di ibadah rumah masing-masing. Masih di dalam peringatan kebangkitan Tuhan. Tema pagi hari ini firman Tuhan adalah perjumpaan yang mengubahkan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Yesus menempatkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Amin. Perjumpaan yang mengubahkan. Setiap kisah yang ditulis di dalam Alkitab tentang orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan adalah merupakan satu kisah yang sangat menarik dan unik untuk dipelajari, karena kita tahu bagaimana kisah contohnya yaitu Zakius memiliki satu hal yang menarik.
Bagaimana Sakius itu memanjat pohon ara hanya untuk ingin melihat Yesus tatkala Yesus itu memasuki kota Yeriko dengan segala keterbatasannya. Tetapi Sakius tetap gigih untuk bisa bertemu dengan Yesus, punya tekad dan keinginan yang kuat di dalam dirinya, yang akhirnya dia bisa bertatap muka bersama dengan Yesus. Endingnya, hidup Sakius itu diubahkan. Dia mengalami satu kebahagiaan yang sebelumnya belum pernah dia alami. Bahkan dia berkata, separuh dari kekayaanku aku akan berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada orang yang aku peras, aku berikan mereka 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beda kasus bacaan yang kita baca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 27, yaitu tentang 2 orang murid Yesus yang bernama Kleopas dan 1 orang murid yang tidak disebutkan namanya. Mereka sedang melakukan suatu perjalanan dari Yerusalem, yang berarti kota damai, menuju Emmaus, yang berarti sumber air panas. Dahulu Emmaus itu namanya adalah El Hubebibe, tetapi masa kini namanya berubah menjadi Lautron. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah, apa sih yang membuat mata murid-murid itu buta atau tidak bisa melihat bahwa Yesus itu sesungguhnya bersama-sama dengan mereka di dalam perjalanan sedang menuju ke Emmaus? Inilah pertanyaan yang harus kita ungkapkan pagi hari ini supaya kita mengerti, yaitu apa yang menjadi maksud firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Dalam suasana Paskah, yaitu menjelang kenaikan Yesus ke surga, Paskah ini berbicara tentang pembaharuan dan kemajuan rohani. Tetapi sesungguhnya di dalam situasi Paskah yang sesungguhnya pada saat itu, murid-murid itu sedang mengalami keterpurukan. Boleh dikatakan mereka sudah mengalami frustrasi, mereka sudah putus asa dan kecewa dengan apa yang mereka alami, khususnya yang dialami oleh Yesus yang berdampak di dalam suasana hati dan kehidupan murid-murid pada saat itu. Bapak Ibu Saudaraku, dari tema firman Tuhan, yaitu murid yang turun dari Yerusalem ke Emmaus, ini adalah berbicara tentang kekristenan yang merosot. Kenapa dikatakan merosot? Karena murid-murid itu, 2 murid itu berasal dari mereka dari Yerusalem, turun ke kampung yang bernama Emmaus. Perjalanannya itu turun. Yerusalem itu ada di tempat yang tinggi, sementara kampung Emmaus itu di tempat yang lebih rendah. Dan ini berbicara kekristenan yang mengalami kemerosotan. Seperti ayat 13 sampai ayat 14 ya saya baca. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, perjalanan kedua murid ini berbicara tentang kekristenan yang mengalami buta rohani, seperti ayatnya, yaitu di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Saya akan membacanya. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Dan yang ketiga, perjalanan murid-murid dari Yerusalem ke Emmaus ini menggambarkan tentang kekristenan yang bodoh, yang firman Tuhan katakan lamban dalam iman. Ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Bapak Ibu, saudaraku, apa penyebab kekristenan itu mengalami kemerosotan, kekristenan itu mengalami buta rohani, dan kekristenan itu dikatakan bodoh? Yang pertama, ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Bapak Ibu, kenapa kekristenan itu mengalami kemerosotan? Kekristenan itu mengalami buta rohani, dan kekristenan itu dalam kondisi dikatakan firman Tuhan bodoh, lamban di dalam iman. Penyebabnya yang pertama itu adalah memperalat kuasa Yesus atau memperalat kuasa Tuhan untuk kepentingan pribadi atau egonya sendiri. Seperti firman Tuhan katakan, dari murid-murid itu berharap bahwa Yesus itu akan menjadi raja mereka. Sehingga kalau Yesus itu sudah menjadi raja mereka, maka mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya ketakutan dan kekhawatiran, karena segala sesuatu pasti bisa dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dan karena keinginan mereka itu tidak terpenuhi, maka mereka kecewa. Sering Bapak Ibu, beberapa orang Kristen mereka memperalat kuasa Tuhan. Contohnya di dalam doa. Sering kita memaksa Tuhan untuk Tuhan itu melakukan apa yang kita inginkan. Keinginan kita sendiri yang kita tonjolkan. Kita bukan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bukan hidup untuk kepentingan Tuhan, tetapi justru kita hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Yesus tidak pernah mempercayakan kuasanya untuk melawan manusia, tetapi Yesus mempercayakan kuasanya atau kebesarannya untuk melawan yang pertama iblis, untuk melawan dosa, untuk melawan dunia, dan untuk melawan kedagingan guna menghidupkan manusia. Yang pertama adalah penyebab kemerosotan, buta rohani, dan bodoh itu adalah memperalat kuasa Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, murid-murid itu ada di dalam zona atau daerah yang bisa saya katakan adalah batas antara. Murid yang sedang turun dari Yerusalem ke Emmaus. Di tengah perjalanan Yesus bergabung, tetapi mereka tidak sadar bahwa itu adalah Yesus. Mereka ada di dalam zona atau batas antara. Kalau bisa katakan adalah, bisa dikatakan kekristenan yang tidak putih dan juga kekristenan yang tidak hitam. Atau bisa dikatakan juga Kristen setengah putih, Kristen setengah hitam. Atau bisa dikatakan juga kekristenan yang abu-abu.
Tuhan itu menginginkan kehidupan kita itu seutuhnya, sepenuhnya, atau dengan bahasa yang lebih sederhana adalah totalitas. Tuhan ingin hidup kita sepenuhnya, totalitas untuk Tuhan, bukan setengah Tuhan setengah dunia, ya, bukan seperti itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peringatan Paskah atau kebangkitan Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajak kepada kita untuk mengintrospeksi diri mengenai perjalanan kekristenan kita. Apakah perjalanan kekristenan kita seperti yang Tuhan kehendaki? Atau kekristenan kita sedang seperti yang dialami oleh kedua murid Tuhan ini, mengalami kemerosotan, merosot rohani, atau lebih parah lagi terjun bebas, seperti murid Tuhan Yesus terjun bebas itu seperti Yudas Iskariot ini. Atau sedang kita mengalami buta rohani, tidak bisa melihat Tuhan di dalam kesulitan, kondisi, masalah yang kita hadapi. Atau kita sedang mengalami, yaitu dalam kondisi bodoh, lamban di dalam iman. Nasihat firman Tuhan kepada kita supaya kita betul-betul tidak mengalami kemerosotan, buta rohani, bahkan bodoh. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus inilah yang akan membuat seseorang itu akan mengalami kebangunan, kebangkitan, semangat kembali di dalam Tuhan. Tanpa Roh Kudus, maka kondisi, suasana hati kita akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Seperti murid-murid, mereka sedang mengalami keterpurukan, frustrasi, kecewa karena Yesus yang diharapkan mati. Tetapi dengan menerima Roh Kudus, Bapak Ibu, maka kembali kita akan memiliki semangat dan sukacita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kapan kedua murid itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Perjumpaan murid dengan Yesus itu adalah tatkala Yesus itu memecahkan roti, dikatakan di ayat yang berapa itu? Ayat 30 dan 31, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, dalam kondisi kedua murid ini yang memiliki arti kekristenan yang sedang mengalami kemerosotan, buta rohani dan bodoh ini,
dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu adalah tatkala Yesus itu memecahkan roti. Menurut adat orang Yahudi sana, biasanya kalau ada tamu itu diberikan kehormatan untuk membagikan roti atau makanan, memecahkan roti. Dan dari cara Yesus memecahkan roti, kedua murid itu lihat bahwa ini adalah Yesus, maka disitulah mata mereka itu terbuka dan mereka mengenal Yesus. Kalau mereka berjumpa dengan Yesus, di dalam Yesus memecahkan roti, maka firman Tuhan katakan terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Dan apa yang terjadi? Perubahan apa yang dialami oleh para murid? Firman Tuhan katakan, maka hati murid-murid itu berkobar-kobar. Ya, berkobar-kobar hati para murid itu. Murid itu berkobar-kobar sejak dia tahu itu Yesus. Maka yang tadinya dia itu kecewa, frustrasi, hilang harapan, tetapi tatkala dia tahu bahwa itu adalah Tuhan, maka hati yang tadinya kecewa, hati yang tadinya putus asa, kekristenan yang sedang mengalami kemerosotan, buta dan bodoh, lamban di dalam iman, itu kembali hatinya itu berkobar-kobar, semangat. Dan bukan hanya semangat dan berkobar-kobar, tetapi firman Tuhan katakan mereka bangun dan mereka langsung pergi ke Yerusalem. Jadi mereka gak sempat tidur. Jadi Yerusalem, antara Yerusalem dengan Emmaus itu jaraknya 7 mil, katakan firman Tuhan tadi ya. Itu kalau kilometer itu 13 kilometer, kurang lebihnya 13 kilometer. Ya kira-kira sini Umas lah, atau Ketiau ya. Yang paling tepat itu Bandar Jaya Ketiau, 13 kilo. Jadi di tengah perjalanan mereka itu Yesus, hati berkobar-kobar, nggak jadi tidur, langsung dia kembali lagi ke Yerusalem. Nah, ini menggenapi apa yang dikatakan di dalam nasihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-8 tadi. Jangan tinggalkan Yerusalem. Ya sama dengan di dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Coba kita baca ya. Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, kenapa kedua murid itu mengalami kemerosotan, buta rohani dan bodoh? Firman Tuhan katakan karena mereka meninggalkan Yerusalem. Ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 49 tadi. Mereka dilarang meninggalkan Yerusalem. Demikian juga Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 8. Bagi kita, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Yesus? Ini pertanyaannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa berjumpa dengan Yesus? Yaitu melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita butuh kuasa itu. Itulah kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, itu sama dengan kita itu sudah ada di Yerusalem. Sebab di tempat itulah Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, sehingga tatkala hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hati kita itu akan berkobar-kobar. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini COVID ini, virus corona ini dipakai oleh iblis untuk menghancurkan banyak hidup manusia.
Sehingga banyak orang akhirnya mengalami ketakutan, kekhawatiran untuk masa depan. Tetapi Tuhan juga akan memakai situasi pandemi COVID-19 ini untuk bisa umat Tuhan, anak-anaknya berjumpa dengan Dia secara pribadi, bertemu dengan Dia secara pribadi, seperti Ayub berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi melalui masalah yang dialami, yaitu masalah yang berat. Iblis boleh pakai pandemi COVID-19 untuk menghancurkan umat manusia, tetapi Tuhan juga memakai situasi ini untuk membangun iman kita. Sekalipun di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran, hati kita berkobar-kobar, asal Roh Kudus turun atas hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat satu pujian. Bertemu dengan Engkau secara pribadi.
surga, kami bersyukur dan terima kasih jika pagi hari ini kami bisa menguduskan hari Sabat. Kiranya berkat Sabat itu turun atas kami, tubuh jiwa roh kami disegarkan, diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Dan untuk menghadapi kehidupan seminggu ke depan ini, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan tampil sebagai pembela yang membela, melindungi, menyertai, memimpin, memberkati seluruh umat-Mu. Apa yang umat-Mu kerjakan, usahakan, rencanakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati seluruh umat-Mu dengan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat Israel, dengan berkat kehidupan. Di rumah umat-Mu ada makanan, minuman, ada damai sejahtera, hadirat Tuhan, suasana surga yang dapat mereka rasakan. Bahkan berkati umat-Mu dengan berkat pernikahan, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak hormat pada orang tua mengasihi anak-anak, dan anak-anak kami tumbuh sehat, penuh hikmat, akal budi, cerdas dan pandai. Terima kasih Bapak. Khususnya akhir-akhir ini kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menaungi mereka, menjauhkan mereka dari virus, bakteri yang mematikan. Karena Tuhan sudah memproteksi kami, hidup kami dengan kuasa darah Tuhan yang kudus, sehingga hidup kami benar-benar dihindarkan dari kematian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Kami juga berdoa dan membawa hamba-Mu Bapak Andreas, dan juga Bapak Togar dan Bapak JJ. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong dalam menghadapi sakit ini. Biarlah mereka tetap semangat, sabar, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran-Mu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya, mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hari Kamis besok kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Ibadah masih tetap di rumah masing-masing. Kita akan melalui ibadah panduan melalui YouTube yang akan dibagikan kembali, dan kita bersuka cita sekalipun kita ada di rumah, kita tetap pegang kebenaran firman Tuhan. 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Ku, di situ Aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya, sekalipun kita di rumah, tetapi kalau kita bersekutu di dalam Tuhan, Tuhan hadir. Ya, puji Tuhan. Selamat Minggu, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali